Dalam sejarah umat manusia, telah terjadi sejumlah gangguan teknologi yang mengubah arah evolusi manusia. Dari penemuan roda, pengembangan pertanian, penemuan mesin cetak hingga internet, inovasi-inovasi ini telah sepenuhnya mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dan hari ini, kita melihat terjadinya gangguan baru. Sebagian orang suka meremehkannya, sebagian orang takut akan hal itu. Namun, satu hal yang pasti, hal itu akan mengubah cara kita melakukan segalanya. Dan itu adalah revolusi AI. Selamat datang di Alux. Sekarang, untuk lebih memahami mengapa kami yakin akan adanya gangguan, kita perlu melihat kesamaan dari semua gangguan teknologi sebelumnya. Karena begitu Anda melihat polanya, segalanya menjadi jauh lebih jelas. Semuanya bermula dari pengembangan pertanian di mana orang-orang memahami cara bercocok tanam untuk menghasilkan lebih banyak makanan dengan lebih mudah. Hal ini menghilangkan kebutuhan para pemburu untuk mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari dan menyediakan sumber daya yang stabil bagi masyarakat. Begitulah peradaban dimulai. Peradaban berlanjut dengan penemuan roda yang memungkinkan lebih banyak barang dan orang diangkut dengan lebih mudah. Alibaba Group's leading wholesale platform connects overseas micro-businesses directly with factories. Peradaban berlanjut dengan penemuan roda yang memungkinkan lebih banyak barang dan orang diangkut dengan lebih mudah. Mesin cetak yang ditemukan pada abad ke-15 memudahkan lebih banyak orang untuk mengakses pengetahuan. Revolusi industri memungkinkan kita membuat lebih banyak hal menjadi lebih mudah, dan hal ini terus berlanjut untuk setiap teknologi baru. Apakah Anda melihat polanya di sini? Setiap kali kita berhasil melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit sumber daya, disrupsi pun terjadi. Nah, dari semua ini, mari kita lihat lebih dekat satu hal khususnya, yang sangat terkait dengan apa yang kita lihat saat ini, yaitu mesin cetak. Nah, sebelum penemuan mesin cetak, kehidupan sangat berbeda dalam hal akses terhadap pengetahuan dan informasi. Buku dianggap sebagai barang mewah dan sangat mahal untuk diproduksi, seringkali disalin dengan tangan oleh juru tulis, biarawan, dan individu terpelajar lainnya, biasanya di gereja. Akibatnya, ketersediaan buku terbatas dan hanya dapat diakses oleh orang kaya dan elit. Bagi masyarakat umum, bercerita lisan dan menghafal adalah cara utama untuk menyampaikan informasi dan melestarikan tradisi budaya. Itulah alasan mengapa penyair sangat populer di masa lalu. Mereka sangat dihargai karena kemampuan mereka mengingat dan menceritakan kisah-kisah epik, mitos, dan legenda. Dan kurangnya buku cetak juga berarti penyebaran pengetahuan terbatas pada mereka yang memiliki akses, terutama orang kaya dan elit. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi antara kelas penguasa dan rakyat jelata yang tidak memiliki akses ke informasi penting. Tanpa materi cetak, pendidikan terbatas pada beberapa orang terpilih. Dan mereka yang memiliki akses ke buku memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak, yang menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Rakyat jelata seringkali buta huruf sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi. Namun semuanya berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika mesin cetak ditemukan. Mesin cetak merevolusi cara buku diproduksi, membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat umum. Buku kini dapat diproduksi lebih cepat, lebih murah, dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Tiba-tiba, informasi tidak lagi hanya diperuntukkan bagi kaum elit. Siapapun kini dapat memiliki akses ke informasi dengan kualitas yang sama dengan sedikit atau tanpa hambatan masuk. Mesin cetak melakukan satu hal besar. Demokratisasi pengetahuan. AI memungkinkan siapapun memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan, terlepas dari latar belakang, keluarga, prestise, atau akses ke sekolah menengah atas. Mengejar pengetahuan dan memahami dunia kini bebas dilakukan. Yang membawa kita ke topik hari ini. Begini, apa yang kita miliki saat ini adalah demokratisasi kemampuan. Sekarang, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan ini, mari kita lihat sekilas cara kerja AI. Baik kita berbicara tentang ChatGPT atau model lainnya, pada dasarnya AI ini adalah chatbot yang memahami dan merespons bahasa alami. Jika seorang programmer perlu menulis kode dan bahasa pemrograman untuk berbicara dan memberikan tugas kepada komputer,
Dengan AI, Anda cukup memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu dan komputer akan melakukannya. Kami yakin banyak dari Anda yang telah mencoba chat, GPT, dan model AI lainnya dan Anda telah melihatnya beraksi. Oke, sekarang kembali ke pokok bahasan. Seperti mesin cetak yang memungkinkan setiap orang mengakses pengetahuan secara setara, AI memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Pikirkan seperti ini. Hampir setiap pekerjaan melibatkan sejumlah pencarian Google hingga menjadi ahli dalam pencarian di Google menjadi sebuah keterampilan yang nyata. Pernahkah Anda melihat ayah Anda mencoba mencari sesuatu di Google? Ya, Anda tahu apa yang sedang kita bicarakan. Kita bergantung pada pengetahuan kolektif orang lain untuk mencari tahu hal-hal kita sendiri. Itulah sebabnya forum dan sumber daya daring ada. Ini hanya masalah seberapa baik Anda berhasil menemukan apa yang Anda cari. Namun AI membuat semua orang yang sangat buruk dalam pencarian Google menjadi sangat baik dalam pencarian Google. Kami benar-benar percaya bahwa dalam waktu dekat, frasa Google akan menjadi semacam frasa kuno. Dan kami bukan satu-satunya yang mempercayai hal ini. Google juga berpikir demikian karena dunia tanpa pencarian Google berarti kebangkrutan bagi Google. Anda lihat, 81% pendapatan Google berasal dari iklan. Mereka tahu AI adalah kematian pencarian Google dan mereka menghabiskan banyak uang untuk menghindarinya. Mereka tahu mereka tidak dapat mengalahkan AI, jadi mereka ikut serta dalam permainan dengan versi mereka sendiri, yang sejauh ini gagal total karena mereka terburu-buru karena panik. Jadi untuk pertama kalinya, bahkan ayah Anda kini dapat mencari pengetahuan yang akurat menggunakan AI, yang merupakan hal yang sangat penting. Kemampuan untuk mencari informasi yang relevan tidak lagi begitu penting, yang merupakan berita bagus dalam gambaran besar. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan apa yang dilakukan mesin cetak terhadap ketersediaan pengetahuan. Sekarang Anda tidak perlu melek internet untuk menemukan apa yang Anda cari. Dan kedua, kami sebutkan tidak memerlukan pengetahuan teknologi. Anda lihat, dunia di sekitar Anda berjalan dengan kode dan piksel. Keduanya adalah dasar dari cara kita berinteraksi satu sama lain setiap hari. Masalahnya adalah hanya sedikit orang yang belajar cara membuat kode atau piksel. Beberapa tidak memiliki kesempatan, yang lain tidak memiliki sarana. Namun terlepas dari itu, bertentangan dengan kepercayaan populer, sangat sedikit orang yang memiliki pengetahuan untuk berbicara dengan komputer. Faktanya, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, ada sekitar 1,5 juta pemrogram komputer yang bekerja di Amerika Serikat pada tahun 2020. Dan ini mewakili kurang dari 1% dari total populasi AS. Nah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 1% itu mewakili pikiran paling kreatif dan cerdik yang dapat menangani pemrograman? Tidak, tentu saja tidak. Ada banyak orang yang sangat ahli dalam memecahkan masalah, tetapi tidak mempelajari cara melakukannya dengan menggunakan teknologi. Tidak mempelajari cara melakukannya dengan menggunakan teknologi. Disinilah demokratisasi kemampuan benar-benar berperan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang dapat mencoba ide mereka. Mungkin mereka ingin membuat situs web yang keren. Mungkin mereka punya ide bagus untuk aplikasi atau ide bagus untuk permainan. Namun, hal-hal tersebut, jika dilakukan dengan benar, masih memiliki hambatan besar dalam hal pengetahuan dan biaya. Sekarang, bayangkan dunia tempat Anda dapat meminta AI untuk mewujudkan ide Anda dalam sebuah situs web. Bahkan, Anda tidak perlu membayangkannya. Anda dapat mencarinya di YouTube. Orang-orang telah mulai membuat situs web yang luar biasa menggunakan AI dari awal tanpa pengetahuan pengkodean sama sekali. Tidak akan lama lagi hingga Anda melihat orang yang sama membuat aplikasi dan permainan dengan sebagian kecil sumber daya yang sebelumnya Anda butuhkan. Itulah demokratisasi kemampuan yang sebenarnya. Disinilah AI akan mengubah masa depan pekerjaan. Karena ingat, oke, kita masih di versi 1, dan sudah banyak yang di-nerf karena terbukti terlalu sulit ditangani. Bayangkan kemungkinannya saat hal ini menjadi lebih baik. Ini bukan tentang menyingkirkan programmer atau orang lain dari pekerjaan. Ini tentang memberikan kemungkinan yang sama dan sumber daya yang sama kepada semua orang dan membiarkan orang-orang yang benar-benar kreatif dan inovatif menang. Chatbot seperti ChatGPT sudah memberikan dampak signifikan pada masa depan pekerjaan mulai dari layanan pelanggan hingga analisis data dan penulisan kreatif dan kemungkinan besar dalam produksi musik dalam waktu dekat. Beberapa orang khawatir meningkatnya penggunaan AI dan otomatisasi akan menyebabkan hilangnya pekerjaan dan kesenjangan ekonomi karena peran tertentu digantikan oleh mesin.
Dan Anda tahu, itu adalah kekhawatiran yang valid, tetapi penting untuk dipahami bahwa era AI telah tiba dan tidak akan kemana-mana. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadapnya dan setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya. Pada akhirnya, kita melihat pola yang sama seperti teknologi disruptif lainnya, melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit. AI memungkinkan semua orang mengakses pengetahuan dan kemampuan, serta menyeimbangkannya. Sekarang, ini masalah apa yang Anda putuskan untuk dilakukan dengannya. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini. Alexa, apakah Anda pernah menggunakan AI, dan untuk apa Anda menggunakannya? Beritahu kami di kolom komentar, dan mari kita mulai percakapan. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah mengikuti kami hingga akhir, kami punya bonus untuk Anda. Beberapa dari Anda bertanya, apakah kami pernah menggunakan AI sebelumnya? Dan jawabannya adalah ya. Kami selalu menjadi penggemar berat teknologi dan alat untuk menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. AI membantu kami mencapai kesimpulan tersebut dengan lebih cepat. Namun, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Bertentangan dengan kepercayaan umum, saya 100% manusia. Sampai jumpa lagi di sini besok, Luxer.